Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian bulanan setiap malam Ahad atau Sabtu malam. Dalam kajian yang kita sedang bahas adalah usul aqaid ad-diniyah, yaitu yang disusun oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini masih kita membahas tentang aslul awal, tentang tauhid. Kemarin kita telah membahas hubungan tauhid rububiyah dengan iman kepada qada dan qadar. Nah, kita akan meneruskan tentang masih tauhid, yaitu rincian tauhid asma dan sifat. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dakhala fi tauhidil asma'i was sifat isbatu jami'il ma'anil asma'il husna lillahi ta'ala al-waridati fil kitabi wa sunnah. Al-imanu biha thalathu darajat, imanun bil asma' wa imanun bis sifat wa imanun bi ahkami sifatihi kal ilmi bi anhu alimun du ilmin ya'lamu kulla syai'in qadirun du qudrah yaqdiru ala kulla syai'in ila akhiri ma lahu minal asma'il muqaddasah. Wa dakhala fi dzalika isbatu uluwihi ala khalqi wastiwaihi ala arsyihi wa nuzulihi kula laitatin ila sama'id dunya ala wajhil laiki bi jalali wa adhamatihi. Wa dakhala fi dzalika isbatu sifati dzatiyah allati la yanfaku anha kasam'i wal basari wal ilmi wal uluwi wa nahwiha. Wa sifatu al-fi'liyah wa hiya sifatu al-muta'alliqatu bi masyiatihi wa qudratihi kal kalami wal khalqi wa rizqi wa rahmati wal istiwa 'alal arsy wa nuzuli ila sama'i dunya kama syaa. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan di awal pembahasan tentang tauhid bahwa tauhid dalam akidah ahli sunnah itu dibagi kepada 3 tauhid, itu tauhid rububiyah, tauhid al-asma'i was sifat, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya, tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Dan bahasan yang kita akan menjelaskan di malam hari ini yaitu penjelasan lebih lanjut tentang iman kepada nama-nama Allah dan iman kepada sifat-sifat Allah. Sudah kita jelaskan juga di pelajaran yang telah lalu bahwa kita meyakini Allah memiliki nama yang dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kalimat Asmaul Husna di 4 tempat. Insyaallah antum masih ingat ya, bahwa kalimat Asmaul Husna yaitu nama-nama terbaik, nama-nama yang baik bagi Allah, disebutkan di 4 ayat dalam Quran. Yang pertama Surah Al-A'raf ayat 180.
Itu Allah berfirman, walillahi al asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu ya'malun. Kedua, pada surah Al-Isra, yaitu ayat yang ke-110, qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Mintalah Allah dengan mengatakan ya Allah, mintalah Allah dengan mengatakan Rahman, ya Rahman, ya Allah, Allahumma ya Rahman. Maka dengan nama yang mana saja kamu menyeru Allah, maka berarti telah menyeru Allah, karena ya setiap nama menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Kemudian pada surah Thaha, itu ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kemudian pada surah Al-Hasyr, itu ayat 22, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi dalam 4 ayat ini Allah menyebutkan bahwa baginya nama-nama yang baik. Jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik, yang menunjukkan wajib kita mengimani bahwa Allah memiliki nama yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran merinci nama-nama itu dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran, dari mulai surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya ya. Ayat-ayat seperti wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, wa huwal azizul ghafur, wa huwal ghafurur rahim, dan ayat-ayat yang begitu banyak dalam Quran. Allah merinci ketika menyebutkan nama-nama itu. Kemudian sesuatu yang kita wajib mempelajari bagaimana mengimani nama-nama Allah itu, dan rincian beriman kepada nama-nama Allah. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama. Nah, kemudian yang kedua, kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki sifat. Jadi Allah memiliki sifat. Kalau tadi adalah nama, kemudian sifat. Ya. Sifat Allah dinamakan as-sifatul ulia. Itu sifat yang agung, sifat yang sempurna. Jadi sifat yang agung, sifat yang sempurna. Allah menyebutkan dalam Quran, walillahi al-mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la. Ai bimakna as-sifatul ula. Artinya Allah memiliki sifat-sifat yang agung. Artinya sifat yang sempurna. Dikatakan dengan sifat kamal, sifat yang sempurna. Maka oleh sebab itu, poin yang ketiganya, jadi poin yang ketiga yang wajib kita ketahui tentang keimanan kita kepada Allah, tadi iman kepada nama-namanya, iman kepada sifatnya. Maka poin yang ketiga, di antara poin yang sangat penting wajib diketahui dan diimani oleh setiap mukmin sehingga imannya iman yang benar, adalah kewajiban kita untuk isbat lillah sifatil kamal wa nafyu sifatin naqs lillah.
Jadi yang ketiga, kewajiban bagi setiap mukmin itu menetapkan semua sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi wajib kita menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi isbatu sifatil kamal. Jadi menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Dan wajib bagi kita untuk menafikan, meniadakan semua sifat yang naqas, sifat yang kurang bagi Allah, artinya yang tidak layak bagi Allah. Maka tauhid itu tetap rukunnya dua, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, atau tauhid asma dan sifat. Ya. Dikatakan dua rukun, penetapan, penafian tetap. Jadi menetapkan sifat kamal, menafikan sifat naqas, sifat yang kurang bagi Allah. Atau dalam redaksi lain disebutkan oleh para ulama, yaitu isbat sifatil kamal wa tanzih sifatun naqs. Jadi kewajiban kita dalam redaksi para ulama yang lainnya, wajib bagi kita untuk menetapkan semua sifat yang sempurna bagi Allah. Dan wajib bagi kita untuk mensucikan Allah, tanzih. Tanzih, yaitu mensucikan Allah dari semua sifat yang kurang. Maka dikatakan wa subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari semua yang apa mereka sifatkan, dari sifat-sifat yang kurang yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi, seperti ketika mereka mengatakan yadullahi maglulah, inallaha faqirun. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh orang-orang Nasara ketika mereka mengatakan Allahu thalithu thalatha. Maka Allah mengatakan Allah maha suci dari semua apa yang mereka tetapkan. Jadi Allah itu suci dari peranakan, Allah suci dari bapak, karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam akidah Islam. Nah, kita tidak dianggap beriman kepada Allah sehingga mengimani poin-poin yang tadi dan memahami poin-poin yang tadi. Jadi beriman kepada nama-nama Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah, dan beriman bahwa kita wajib untuk mensifati Allah dengan sifat yang sempurna dan menafikan dari Allah dari semua sifat yang kurang. Kemudian yang keempat, supaya kita paham dirinci, kemudian nanti masuk kepada buku ini. Al-Quran mentakbirkan Asma'ul Husna. Jadi dinamakan dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Husna dari sisi bahasa itu adalah wajan fu'la yang menunjukkan lil mubalaghah. Yani bayan lil mubalaghah. Balighatin bil husni ghayatahu. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nama-nama terbaik, nama-nama yang sempurna itu. Husna. Jadi wajan fu'la. Wajan fu'la itu wajan yang menunjukkan sangat lebih gitu. Kenapa nama Allah dinamakan Asmaul Husna? Yaqulu ulama, li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa bi wajhin minal wujuh. Kenapa nama Allah dikenal dengan Asmaul Husna? Karena semua nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Jadi nama mengandung sifat. Jadi tidak nama semata.
yaitu nama yang mengandung makna sifat yang menunjukkan keagungan kepada yang dinamainya. Jadi menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kepada yang dinamainya. Maka dinamakan husna namanya. Ya. Yaitu dalam arti tidak nama semata, tidak seperti nama makhluk. Jadi tidak seperti nama makhluk, nama kita, nama tapi tidak mengandung sifat. Sehingga kita paham apa yang kita akan bahas di sini. Ya. Contoh yang kita tentunya akan pelajari 3 nama dulu. Yang paling dikenal As-Sami, Al-Alim, Al-Basir. 3 nama yang paling kita sering dengar Al-Alim. Maka menunjukkan kepada sifat ilmu, Al-Ilmul Kamil, yaitu ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna yang seperti apa? Alladzi la yusbaq bijahlin wa la yalhaqu binisyan al-muhitu bikulli syai'. Ilmu Allah itu ilmu yang tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak diakhiri dengan lupa. Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ya, kalau ilmu manusia berawal dari tidak tahu, kemudian kalau udah tahu lupa, kemudian mahdudah, pengetahuan kita terbatas, ya, apa yang kita terjangkau banyak yang tidak terjangkau. Tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka dinamakan husna karena nama mengandung sifat dan sifatnya sifat yang sempurna. Contoh yang kedua tadi yaitu As-Sami, menetapkan sifat As-Sam'u, yaitu yudrikul masmu'at, yudriku masmu'at, yasma al-masmu'at. Bahwa Allah dinamai dengan As-Sami yang menunjukkan kepada mana As-Sam'u, Allah Maha mendengar. Dan pendengaran Allah meliputi semua suara. Yani yudrikul aswat wal masmu'at. Jadi meliputi suara dan meliputi yang terdengar. Ya. Al-muhit bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah akan mendengarnya, Allah akan melihatnya. Dengan nas berikutnya ya. Yaitu nama Al-Basir menetapkan sifat basar. Basar yang artinya Allah Maha melihat. Dan tentunya ilmu, sam'u, basar, al-muhitu bikulli syai', yaitu yang meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada batasan. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah. Maka di situ dikatakan husna karena mengandung makna sifat yang sempurna, yaitu balighatun bil husni ghayatahu. Ya. Kemudian yang kelima ya. Poin yang kelima, bahwa Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya di dalam Sunnah itu telah menjelaskan tentang semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak baginya. Itu layak bagi Allah, yang mengandung makna bahwa nama dan sifat Allah itu bukan dalam jangkauan akal manusia untuk menetapkannya. Ya, untuk menetapkannya.
Tapi bukan berarti akal tidak menerima untuk menetapkannya. Karena tentunya akal bisa menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Quran tersebut. Atau dalam redaksi lain poin yang kelima ini dibahasakannya bahwa bab nama dan sifat itu bab tauqifiyah. Jadi bab tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu di mana orang berhenti bersama dalil. Berhenti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada areal untuk akal menetapkannya tanpa dalil. Karena bab yang berkaitan dengan nama dan sifat itu perkara gaib. Maka ahli sunnah itu mengatakan isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi wa isbatu ma asbatahu Nabi Hasalam fi sunnatihi. Jadi Ahlussunnah mengatakan bagaimana kita menetapkan nama dan sifat, menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan baginya dalam Quran dan menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata, aku beriman kepada Allah, ya, dan apa-apa yang datang dari Allah, artinya dalam kitab Quran, sesuai dengan apa yang dimaksud Allah. Dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk apa yang datang dari Rasul itu menetapkan nama dan sifat Allah yang ada dalam sunnah dan menetapkannya sebagaimana yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi Imam Ahmad beliau mengatakan la tanawaju anhuma. Beliau mengatakan tidak boleh kita melewati keduanya. Jadi cukup Quran dan Sunnah. Nah, tapi tidak berarti bahwa akal tidak menerima penetapan itu, atau akal akan menetapkan semua. Contoh, tadi ilmu sam'u basar, ya, sifat, ya, namanya apa? As-Sami, namanya Al-Basir, namanya Al-Alim. Kalau menetapkan sifat, maka akal ada majalnya. Artinya akal itu bisa menetapkan apa yang ditetapkan Al-Quran. Ketika kita mengatakan Allah itu disifati dengan hidup, Allah disifati dengan mencipta, maka tidak mungkin zat yang mencipta itu tidak berilmu. Kemudian tidak mungkin zat yang hidup yang sempurna mendengar dan melihat. Maka layak kita menetapkan Allah disifati dengan mendengar, Allah disifati dengan melihat, Allah disifati dengan ilmu. Secara apa? Akal. Tapi akal bukan sumber utamanya, ya. Karena kita menetapkan semua sifat itu diawali dengan dalil nakli, dengan dalil nakli, yaitu dalil yang datang dari Al-Quran ataupun apa? Sunnah. Bukan semata-mata apa? Akal untuk menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting untuk kita paham. Nah, kemudian yang keenam, ya, para ulama membagi sifat Allah itu dengan beberapa pembagian, sebagaimana nanti kita akan lihat di sini. Tapi kita gambarkan dulu supaya yang dibaca jadi mudah nanti. Sifat Allah dibagi oleh para ulama kepada beberapa bagian. Jadi ditinjau dalam beberapa bagian.
Yang pertama, bi'tibari subutiha wa adamiha. Jadi ditinjau dari ada dan tidaknya, atau ditetapkan dan tidak ditetapkannya. Maka sifat Allah terbagi kepada dua, sifat subutiyah dan sifat manfiyah atau salbiyah. Jadi sifat Allah itu dibagi dua, ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah atau manfiyah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah itu? Yaitu sifat kamal yang Allah tetapkan di dalam Quran, yang Nabi SAW tetapkan di dalam sunnah. Jadi sifat subutiyah itu semua sifat yang Allah telah tetapkan dalam Quran, semua sifat yang telah Nabi SAW tetapkan di dalam sunnah. Dan itu sifat apa? Sifat kamal, sifat yang sempurna. Karena kalau sifat manfiyah tidak akan ditetapkan Allah. Nah, ini istilah-istilah yang ada di dalam kalam ulama. Seperti apa sifat subutiyah itu tadi? Kal ilmi, kasam'i, kal basari, kal hayati, kal khalqi, dan yang lainnya. Yang lainnya yang nanti perinciannya mungkin akan belajar di tempat lainnya. Yaitu sifat kamal, semua sifat yang sempurna. Yang kedua, sifat salbiyah atau dikenal dengan sifat manfiyah, yaitu manafahu Allah ta'ala fi kitabihi wa manafahu Nabi sallam fi sunnatihi, yaitu semua yang Allah nafikan di dalam Quran atau dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Apa itu sifat manfiyah? Sifatun naqas. Sifat manfiyah itu semua sifat naqas, yaitu sifat yang kurang. Maka tadi di kaidah pertama kita menetapkan yaitu apa? Isbat kamal, tanzih sifat naqas. Jadi supaya kita punya hubungan ya. Ilmu yang tadi dengan ini harus nyambung ya, dan harus diingat. Jangan ngantuk ya, soalnya semuanya ilmu. Jangan meleng juga. Karena nyambung semuanya. Ya. Jadi sifat manfiyah itu semua sifat yang Allah Ta'ala nafikan, tiadakan. Dan Allah bersuci dari semua sifat tersebut. Yaitu sifat apa? Sifat naqas. Sifat yang kurang. Seperti apa? Kadulmi, sifat zalim. Kal ajzi, sifat lemah. Kal lugub, sifat capek. Ya, sifat-sifat yang kurang. Atau apa? Al-walad dan semisalnya. Itu namanya sifat apa? Sifat manfiyah. Nah, itu ditinjau dari sisi ditetapkan atau ditiadakan. Yang kedua, sifat ditinjau dari berkaitan masyiah. Maka Allah membagi sifat, atau para ulama membagi sifat kepada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah fi'liyah. Jadi ada tiga. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah fi'liyah. Atau dibagi dua atau dibagi tiga, tidak mengapa. Ya. Tetapi para ulama membagi sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, dan ada sifat ya dzatiyah, ya fi'liyah. Apa sifat dzatiyah? Adalah sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Jadi sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Sebagaimana dalam kitab ini.
sifat dzatiyah, sifat yang tidak berkaitan dengan masyiah. Atau dikatakan oleh para ulama wahiyya sifat allati la tanfak anhu. Itu sifat yang tidak terpisah dari Allah. Seperti apa? Sifat ilmu, sifat basar, ya. Sifat hayat. Maka ini dinamakan sifat apa? Dzatiyah. Karena Allah disifati selamanya dengan sifat itu. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu semua sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah, yang dikatakan mata sya'a idza sya'a, yang apabila Allah mengendakinya, kapan saja Allah mengendakinya. Seperti sifat maji, Allah datang. Seperti sifat al-khalqu, masuk di dalamnya, yahluku mayyasha. Yahluku mayyasha. Allah ya, apa? Menghendaki apa yang Allah kehendaki. Maka berkaitan dengan apa? Sifat fi'liyah. Tapi ada juga ya sifat dzatiyah, ya sifat fi'liyah. Jadi sifat dzatiyah juga sifat apa? Fi'liyah. Contohnya apa? Sifat kalam, sifat khalqu, sifat rizki. Kenapa? Karena Allah senantiasa disifati dengan sifat kalam. Allah senantiasa disifati dengan sifat al-khalqu, mencipta, ar-rizqu, yaitu Allah memberi rizki. Tapi juga berkaitan dengan masyiah. Artinya anallah ta'ala yatakallamu mata sya'a idza sya'a biman sya'a. Wa anallah ta'ala yakhluqu mata sya'a. Wa anallah ta'ala yarzuqu mata sya'a biman sya'a idza sya'a. Yang artinya Allah disifati dengan sifat kalam selamanya. Allah disifati dengan sifat kalam. Tapi satuan kalam Allah, Allah berbicara kapan saja Allah menghendakinya, dengan siapa saja Allah menghendakinya, dan kaifiyahnya Allah menghendakinya. Seperti kita tahu Allah berbicara kepada siapa? Nabi Musa. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah akan berbicara nanti yaumal qiyamah. Adapun al-khalqu, tentunya Allah disifati dengan al-khalqu, tapi Allah terus mencipta. Mata sya'a idza sya'a yarzuqu. Allah disifati dengan rizki, tapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rizki kepada siapa yang Allah apa? Kehendaki. Maka dikatakan dzatiyah fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para ulama membagi sifat Allah kepada dua. Ada sifat khobariyah, ada sifat maknawiyah sam'iyah. Jadi sifat Allah itu dibagi dua. Ada sifat khobariyah, ada sifat sam'iyah, maknawiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan sifat khobariyah? Yaitu semua sifat yang dalilnya cuma as-sam'u, yang dalilnya cuma as-sam'u, kitab atau sunnah, yang seolah-olah tidak ada majal, artinya tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkannya. Seperti apa? Isbatul wajhi, isbatul yadain. Seperti menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat yadain. Karena tidak ada majal bagi akal untuk menetapkannya ini. Ya, artinya tidak ada ruang. Cuma Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lima khalaqtu biyadaya. Dinamakan dengan sifat khabariyah. Adapun yang kedua adalah sifat sam'iyah maknawiyah,
yaitu sifat-sifat yang tentunya dalil naklinya ada, tapi sam'unya ada, nakli sam'unya ada, tapi juga dilalah akliyah, tapi juga ditetapkan dengan dalil akal. Jadi artinya akal punya majal, akal punya ruang. Bagaimana kita menetapkan sifat-sifat itu? Contoh tadi, sifat hayat, Allah disifati dengan hidup. Otomatis zat yang hidup, yang itu maha sempurna, mesti disifati dengan sifat kalam, disifati dengan mendengar, disifati dengan melihat, disifati dengan ilmu, disifati dengan kudrah, ya. Nah, contohnya 5 sifat ini menunjukkan akan keagungan Allah. Karena secara akal bahwa zat yang mencipta makhluk dengan begitu agungnya, begitu besarnya, nggak mungkin zat yang mati, zat yang maha hidup, zat yang maha berilmu, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka dinamakan sifat itu adalah sifat apa? Sifat sam'iyah akliyah. Jadi di situ adalah maknawiyah. Jadi maknawiyah tentunya adalah akliyah. Nah, itu poin-poin yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, kemudian pelajaran terakhir kita masuk di poin ini. Qala wa dakhala fi tauhidi asma'i wa sifat isbatu jami'il ma'anil asma'il husna. Tadi udah dijelaskan sebenarnya. Dan masuk dalam pembahasan tauhid asma dan sifat, yaitu menetapkan semua makna dari nama-nama Allah yang agung yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan, iman kepada nama dan sifat Allah itu ada 3 tingkatan. Iman kepada namanya, iman kepada sifatnya, dan iman kepada hukum ataupun konsekuensi dari makna sifat itu. Jadi konsekuensi dari makna sifat itu. Nah, kita akan jelaskan. Antum baca lagi ayat surah Al-A'raf ayat 180. Jadi surah Al-A'raf 180. Apa kata Allah? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Apa ujungnya? Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah atau jauhilah semua orang yang melakukan ilhad. Apa ilhad itu? Ilhad itu berasal dari kalimat al-lahdu. Al-lahdu itu apa? Miringnya. Yang dimaksud jauhilah semua orang yang bergeser dari yang semestinya dalam mengimani nama-nama Allah. Jadi jauhilah kepada orang-orang yang menyimpang. Jauhilah kepada orang-orang yang mensalahartikan dalam menetapkan nama-nama Allah. Jadi ilhad itu dibagi oleh para ulama, ilhad fi ayatihi wa ilhad fi asma'ihi. Ilhad itu dibagi 2 oleh para ulama, ada ilhad pada ayat-ayat Allah, ya, seperti ilhad kepada makna-makna Al-Quran secara umum. Dan yang kedua ilhad pada sifat, pada nama-nama Allah. Dan ilhad pada nama Allah itu ada beberapa tingkatan ilhad. Yang pertama ilhad bimana kufru wal inkar, yaitu orang yang sama sekali mengkufuri, ya, mengingkari nama Allah. Ya, jadi ilhad yang sangat jauh, mengingkari nama Allah, tidak menetapkan nama Allah, seperti kaum
Jahmiyah, pengikut Jaham Ibnu Safwan, itu dinamakan mulhid. Mulhid dalam apa? Bukan mulhid dalam arti tidak bertuhan, tapi mulhid dalam nama Allah, yaitu mengingkari nama. Yang kedua, ilhad itu yaitu menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifatnya. Jadi mereka menetapkan nama bagi Allah tapi tidak menetapkan sifatnya. Seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan alimun bila ilmin, sami'un bila basar. Ya. Kemudian sami'un bila sama. Mereka mengatakan Allah dinamai alim tapi tidak disifati ilmu. Allah dinamai dengan basir tapi tidak disifati dengan basar. Allah dinamai dengan sami tapi Allah tidak disifati dengan sam'u. Maka kata mereka itu sami'un bila sama, basirun bila basar, alimun bila ilmi. Ini kaum Mu'tazilah. Maka mereka dikenal dengan Mu'attilah, ta'til. Kemudian sebagian mereka ada yang menetapkan sebagian sifat dan menetapkan nama tapi mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Seperti sifat istiwa, sifat wajah, sifat yad, sifat ghadab, sifat maji, sifat nuzul diingkari. Itu namanya apa? Ya, ingkar tapi sebagian. Nah, termasuk kepada ilhad adalah 5 poin lain. Jadi selain yang tadi, yaitu apa? Tahrif, ya, tamtsil, takyif, tafwid. Ya. Kemudian diantara yang masuk kepada kategori ilhad yang masuk dalam ayat Al-A'raf ayat 180, yang pertama adalah tahrif, yaitu menyelewengkan makna. Jadi menyelewengkan makna. Ya, seperti umpamanya waja'a rabbuka diartikan waja'a amru rabbika. Istawa diartikan apa? Istawula. Kemudian tamtsil, menyerupakan. Maka ini orang yang gulu, orang yang berlebihan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal Allah telah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang ketiga yaitu takyif, yaitu menetapkan kaifiyahnya. Karena kaifiyah sifat Allah adalah majhul. Maka kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Kemudian yang keempat adalah apa? Tafwid. Tafwid itu orang yang mengatakan maknanya tidak dikenal oleh kita, hanya Allah yang tahu. Padahal Al-Quran itu telah disifati bayan jelas, gitu ya. Nah, yang kelimanya yang tadi yaitu ta'til. Ta'til itu bimana ingkar. Bisa ingkar semuanya, bisa ingkar kepada sifat tapi namanya ditetapkan, bisa menetapkan sebagian sifat tetapi mengingkari sifat yang lainnya. Nah, maka itu masuk kepada mana ilhad. Walaupun ilhad itu tidak semuanya dalam arti kafir. Karena artinya adalah mail, condong dari yang semestinya. Nah, maka kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala di sini, wajib dalam beriman kepada nama dan sifat untuk menetapkan 3 hal. Pertama, menetapkan semua nama. Jadi menetapkan semua nama yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, menetapkan semua sifat yang dikandung dari nama. Catat kaidahnya, asmaullahi a'lamun wa awsaf. Jadi asmaullahi a'lamun wa awsaf. Nama Allah alam, lidilalatiha ala dzat, karena semua nama itu menunjukkan kepada zat yang satu adalah Allah. Artinya kalau antum mengatakan ya Rahman, ya memanggil Allah, ya Rahim memanggil Allah, ya Al-Aziz memanggil Allah, ya Sami, ya Al-Hayyu, ya Al-Qayyum, berarti memanggil zat yang satu adalah
Allah. Maka dengan nama yang mana saja kita memanggil, berarti memanggil zat yang satu adalah Allah. Yang keduanya, awsaf, artinya setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Dalam arti as-sami laisa kal basir. Artinya apa? Makna dari al-basir beda dengan makna dari as-sami. Karena as-sami'u menetapkan sifat as-sam'u, al-basir menetapkan sifat apa? Basar. Jadi dikatakan oleh para ulama, kalau ditinjau dari yang pertama berarti mutaradif, kalau ditinjau yang kedua adalah tabayun. Tabayun itu artinya beda. Ketika kita menetapkan nama as-sami dengan menetapkan nama al-basir tentang maknanya. Karena nama as-sami menetapkan sifat sam'u, nama al-basar menetapkan sifat apa? Sifat basar. Itu yang keduanya. Yang ketiga, yaitu menetapkan konsekuensi makna hukum yang dikandung dari sifat itu. Contohnya apa? Al-Khaliq, Al-Khaliq, As-Sami. Tadi kita beri contoh dua dulu. Al-Khaliq, kita menetapkan sifat Al-Khalqu, menetapkan nama Al-Khaliq, ismun min asma'illah. Yang kedua apa? Menetapkan sifat Al-Khalqu, Allah Maha Pencipta. Ketiganya apa? Yakhluqu may yasha, menetapkan perbuatan bagi Allah yang namanya mencipta. Ya. Ketika kita menetapkan nama Al-Ghafur, nama Al-Ghafar, tetapkan tiga hal. Pertama, nama Al-Ghafur. Kita iman Al-Ghafur ismun min asma'illah. Kedua apa? Sifat maghfirah. Allah disifati dengan Maha Pengampun. Kemudian apa setelahnya? Yaghfiru may yasha. Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Artinya menetapkan konsekuensi dari makna sifat ini. Contoh yang tadi, Allah disifati dengan nama apa tadi? Allah namanya apa? As-Sami. Menetapkan sifat apa? As-Sam'u. Yang ketiganya apa? Yasma'u kulla syai'. Allah mendengar segala sesuatu. Contoh lain, Allah dinamai dengan apa? Al-Qadir. Sifatnya apa? Sifat apa dari Al-Qadir? Al-Qudrah, sifat Qudrah. Konsekuensinya apa? Yaqdiru likulli syai'in. Allah menetapkan segala sesuatu. Jadi nama Al-Qadir sifat Qudrah dan menetapkan hukum konsekuensi dari nama itu. Artinya kalau kita mengingkari salah satu derajat dari derajat iman ini, itu tidak dianggap beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang lurus. Jadi wajib mengimani tingkatan makna yang dikandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah prinsip ya ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, penutupnya ya supaya lebih paham. Jadi nama Allah itu memang dibagi dua oleh para ulama. Jadi nama Allah itu dibagi dua oleh para ulama. Supaya paham dengan ini. Yang pertama, jika nama Allah dengan segat muta'adi, fi'il dengan segat muta'adi. Segat muta'adi itu ya yang dalam bahasa kita itu ada objek gitu. Maka semua sifat Allah, semua nama Allah mengandung tiga hal yang tadi. Seperti tadi Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Alim.
Al-Qadir. Itu mengandung 3 hal. Karena sigoh muta'adi. Tapi apabila nama Allah dengan sigat lazim ini yang tidak membutuhkan kepada objek, maka kita hanya menetapkan 2 saja, yaitu nama dan sifat. Contohnya apa? Al-Hayyu, nama Al-Hayyu, maka hanya menetapkan nama Al-Hayyu ismun min asma'illah, dan menetapkan sifat apa? Sifat hayat saja, tidak menetapkan hukum konsekuensinya. Ya. Walaupun tentunya Allah yuhyi mayasya, Allah menghidupkan dan mematikan, tapi bukan dari nama tadi ya, yang dimaksud. Ya. Jadi itu pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Dan untuk sementara sampai di sini pembahasannya, dan wajib diingat rincian-rincian yang tadi, dan ada waktu 10 menit untuk bertanya. Jazakallahu kepada Ustadz yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya secara langsung atau lewat secara kertas. Kami persilahkan. Maaf Ustaz, apa bedanya nama Ar-Razzaq dengan Ar-Razik? Ya, dari sisi maknanya tidak sama ya, cuma kalau Ar-Razzaq itu wajan fa'al. Ar-Razzaqu dul quwati matin kul huwar raziqu. Ya, jadi maknanya sama tapi memiliki makna tambahan. Jadi memiliki makna tambahan. Wallahu ta'ala. Kalau Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama sifat rahmah hakikatnya, tapi perbedaannya kata para ulama, Ar-Rahman rahmatul wasi'ah, Ar-Rahim rahmatul wasilah. Jadi Ar-Rahman itu rahmah wasi'ah, rahmat Allah yang luas lil mu'min wal kafir, ahlu ta'at, ahlu maksiyah. Itu rahmat yang Allah berikannya di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim rahmatul wasilah, rahmat Allah yang akan terus, yang diberikan kepada orang-orang beriman. Maka di dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahima, tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi wa kana bil mu'minina rahima. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup insya Allah. Udah jelas ya? Atau susah? Susah ya? Enggak. Itu aja nanti kasetnya itu Nah, sebenarnya saya ini paling diusahakan termudah ya menjelaskannya. Beda dengan menjelaskan dengan ustaz di pesantren. Ini paling mudah, tapi memang ya jarang mungkin perinciannya. Dalam berdoa disunnahkan menyebut sifat Allah sesuai dengan keinginan dari doa itu sendiri. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, memang dianjurkan kita berdoa
dengan yang sesuai dengan kandungan makna dari nama itu, munasabah gitu ya, seperti ya Rozak urzukni, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli. Tapi nama Allah ada nama-nama yang memiliki makna luas, sehingga boleh kita meminta dengan semua permintaan. Bahkan dalam hadis dikatakan ada Ismul A'zam, nama yang dinamakan nama Al-A'zam, yang apabila kita meminta maka Allah akan memberikannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang Ismul A'zam itu apa, tapi yang disepakati Ismul A'zam adalah kalimat Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan Allahumma, itu sesuai untuk semua permintaan. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum, itu layak untuk semua permintaan. Atau kita mengatakan ya Rabbi, kalau kita meminta rezeki ya Rabbi urzukni, maka maknanya jelas. Karena nama Rabb, Ar-Rabb itu Al-Khalqu, Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Yani ketika kita mengatakan Rabb, Rabb itu yang mencipta, yang memiliki dan mengatur. Maka dengan semua permintaan boleh. Rabbi, Rabbi zidni ilma, Rabbi zukni, boleh Rabb. Kemudian para ulama mengatakan termasuk ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau meminta maghfirah layak. Kenapa? Karena maghfirah adalah bagian dari sifat rahmat Allah gitu. Ya, hanya saja mungkin tidak setiap mukmin, tidak setiap di antara kita yang memang paham kepada kandungan dari nama-nama Allah itu. Maka Nabi SAW mengatakan walillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dahulal jannah. Man ahsaha berarti yang paling pentingnya adalah tahu kepada makna nama-nama itu. Ya dzal jalali wal ikram. Ya makanya para ulama sering menyebutkan doa dengan ujungnya apa? Ya dzal jalali wal ikram. Ya, ya dzal jalali wal ikram. Nah, termasuk mungkin yang tadi belum disebutkan, pembagian sifat Allah ya dibagi lagi kepada dua bagian, yaitu sifat jamal dengan sifat jalal. Ya, jadi jalal wal jamal. Kalau jamal itu sifat yang menggambarkan kita roja kepada Allah. Seperti apa? Sifat rahmah, sifat maghfirah gitu kan. Maka menjadikan kita apa? Roja. Kemudian ada sifat jalal yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah, yang menyebabkan kita apa? Haub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.